pertolongan mobilisasi pasien. Mobilisasi adalah suatu kondisi tubuh yang dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Mobilisasi merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Individu yang mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerakan fisik antara lain 1. Lansia 2. Individu dengan penyakit yang mengalami penurunan kesadaran lebih dari 3 hari atau lebih 3. Individu yang kehilangan fungsi anatomi akibat perubahan fisiologis seperti kehilangan fungsi motorik klien dengan stroke, klien pengguna kursi roda 4. Penggunaan alat eksternal seperti gips atau traksi dan 5. Pembatasan gerakan volunteer. Tujuan mobilisasi: A. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. B. Mencegah terjadinya trauma. C. Mempertahankan derajat kesehatan. D. Mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari. E. Mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. Batasan karakteristik: A. Penurunan waktu reaksi. B. Kesulitan membolak-balik posisi. C. Melakukan aktivitas lain sebagai pengganti pergerakan. D. Dyspnea setelah beraktivitas. E. Perubahan cara berjalan. F. Gerakan bergetar. G. Keterbatasan kemampuan melakukan keterampilan motorik halus. H. Keterbatasan kemampuan melakukan keterampilan motorik kasar. I. Keterbatasan rentang pergerakan sendi. J. Tremor akibat pergerakan. K. Ketidakstabilan postur. I. Pergerakan lambat. M. Pergerakan tidak terkoordinasi. Jenis mobilitas dan imobilitas. A. Jenis mobilitas. 1. Mobilitas penuh. Mobilitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi saraf motorik volunteer dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang. 2. Mobilitas sebagian. Mobilitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Hal ini dapat dijumpai pada kasus cedera atau patah tulang dengan pemasangan traksi. Pada pasien paraplegi dapat mengalami mobilitas sebagian pada ekstremitas bawah karena kehilangan kontrol motorik dan sensorik. Mobilitas sebagian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Mobilitas sebagian temporer. Mobilitas sebagian temporer merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh trauma reversibel pada sistem muskuloskeletal, contohnya adanya diskolasi sendi dan tulang. B. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal tersebut disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, contohnya terjadi hemiplegia karena stroke, paraplegi karena cedera tulang belakang, poliomyelitis karena terganggunya sistem saraf motorik dan sensorik. B. Jenis imobilitas. 1. Imobilitas fisik. Imobilitas fisik merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan. 2. Imobilisasi intelektual. Imobilisasi intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir. 3. Imobilitas emosional. Imobilitas emosional merupakan keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri. Patofisiologi. Mobilisasi sangat dipengaruhi oleh sistem neuromuskular meliputi sistem otot, skeletal, sendi, ligamen, tendon, kartilago, dan saraf. Otot skeletal mengatur pergerakan tulang karena adanya kemampuan otot berkontraksi dan relaksasi yang bekerja sebagai sistem pengungkit. Ada 2 tipe kontraksi otot, yang pertama isotonik dan isometrik. Pada kontraksi isotonik, peningkatan tekanan otot menyebabkan otot memendek. Kontraksi isometrik menyebabkan peningkatan tekanan otot atau kerja otot, tetapi tidak ada pemendekan atau gerakan aktif dari otot, misalnya menganjurkan klien untuk latihan quadriceps.
Gerakan volunteer adalah kombinasi dari kontraksi isotonik dan isometrik. Meskipun kontraksi isometrik tidak menyebabkan otot memendek, tetapi pemakaian energi meningkat. Perawat harus mengenal adanya peningkatan energi, yaitu peningkatan kecepatan pernapasan, fluktuasi irama jantung, tekanan darah karena latihan isometrik. Tanda dan gejala. A. Dampak fisiologis dari imobilitas dapat dilihat pada tabel berikut. Efek yang pertama, penurunan fungsi ventrikel kiri dapat memberikan hasil intoleransi ortostatik. 2. Penurunan volume sekuncup dapat memberikan hasil peningkatan denyut jantung sinkop. 3. Perlambatan fungsi usus dapat memberikan hasil penurunan kapasitas kebugaran. 4. Pengurangan miksi dapat memberikan hasil konstipasi. 5. Gangguan tidur dapat memberikan hasil penurunan evakuasi kandung kemih. 6. Penurunan konsumsi oksigen maksimum dapat memberikan hasil bermimpi pada siang hari, halusinasi. B. Efek imobilisasi pada berbagai sistem organ dapat dilihat pada tabel berikut. Organ muskuloskeletal yaitu osteoporosis, penurunan massa tulang, hilangnya kekuatan otot, penurunan area potong lintang otot, kontraktor, degenerasi rawan sendi, ankilosis, peningkatan tekanan intraartikular, dan berkurangnya volume sendi. Pada organ kardiopulmonal dan pembuluh darah, perubahan yang terjadi akibat imobilisasi adalah peningkatan denyut nadi istirahat, penurunan perfusi miokard, intoleran terhadap orstatik, penurunan ambilan oksigen maksimal, dekonditioning jantung, penurunan volume plasma, perubahan uji fungsi paru, atelektasis paru, pneumonia, peningkatan statis vena, peningkatan agresi trombosit, dan hiperkoagulasi. Pada organ integumen, perubahan yang terjadi akibat imobilisasi adalah peningkatan risiko ulkus decubitus dan laserasi kulit. Pada organ metabolik dan endokrin, akibat yang terjadi pada imobilisasi adalah keseimbangan nitrogen negatif, hiperkalsiuria, natriuresis dan deplesi natrium, resistensi insulin atau intoleransi glukosa, hiperlipidemia, serta penurunan absorpsi dan metabolisme vitamin atau mineral. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi. A. Gaya hidup. B. Proses penyakit dan injuri. C. Kebudayaan. D. Tingkat energi. E. Usia dan status perkembangan. Dan F. Faktor risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.